ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Terjadi kesilangan pendapat di antara ulama tentang hukum wanita haid masuk ke dalam masjid. Jumhur para ulama berpendapat tidak boleh, ya, wanita haid dan junub. Dan pendapat sebagian ulama yang lain, dan itu pendapat kebanyakan ulama hadis dan ulama di Yaman, adalah boleh. Adapun hadis yang berbunyi inilah uhillul masjida li haidhin wala junumin, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan lelaki dan orang yang junub, adalah hadis dhaif. Di dalamnya ada seorang, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif yang telah dijelaskan oleh para ulama hadis yang bernama Barjas, yang kata Imam Ahmad lahu ajaib. Ya, si fulan ini memiliki riwayat-riwayat yang banyak yang anehnya, dan ini adalah diantaranya. Dalil yang berikutnya, bahwa di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang hitam pekat. Sehari-harinya beliau menyapu Masjid Nabawi. Di saat beliau meninggal, wafat, para sahabat langsung mengurus jenazahnya dan tidak diberitahukan oleh Nabi. Maka beberapa saat setelah itu Nabi merasa kehilangan wanita ini. Ya, maka Nabi bertanya, di mana fulana? Mereka pun menyampaikan bahwa dia telah meninggal dan telah dikuburkan. Kemudian Nabi menyatakan, halla adzantumuni, tidakkah kalian memberitahukan kepadaku sebelumnya? Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburannya. Maka Nabi mendatangi kuburannya dan melakukan salat jenazah di depan kuburan. Salat jenazah boleh di depan kuburan, khusus jenazah bagi orang yang belum melakukannya. Sebabnya karena datang dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Tapi tidak berdiri di atas kuburannya, ya, karena menginjak atau duduk di atas kuburan salah satu dari dosa besar di dalam Islam ini. Tapi di hadapan kuburannya, karena sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud di dalamnya. Ya, lebih dari itu karena ada dalil dan perbuatan dari Nabi SAW. Sisi pendalilannya bahwa wanita ini semenjak masuk ke dalam Islam, dia tidak punya tempat kecuali di dalam masjid, di sebuah sudut masjid, itulah tempatnya 24 jam. Sisi pendalilannya, Nabi tidak berpesan kepadanya, kalau kamu haid hendaknya keluar, kalau kamu junub hendaknya engkau keluar. Ini sisi pendalilannya. Ya, dan sebuah kaidah, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Nabi menunda suatu penjelasan di saat dibutuhkan penjelasan tersebut. Ini tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dalil berikutnya, bahwa seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Uthal, sebelum beliau masuk Islam, yang ceritanya telah pernah beberapa kali saya kisahkan, di mana beliau seorang raja dari Yaman, kemudian pergi dari Yaman ke Mekah ingin menunaikan ibadah umrah, kemudian ditangkap oleh pasukan khusus Nabi SAW di perjalanannya. Kemudian beliau dibawa pulang ke Madinah dan diikat di tiang Masjid Nabawi selama 3 hari. Di hari ketiganya beliau baru masuk Islam. Sisi pendalilannya, Nabi mengikat beliau, para sahabat mengikat beliau di tiang Masjid Nabawi. Dan kita tahu non muslim lebih daripada haid, lebih daripada lelaki yang junub kondisi mereka. Andai kata lelaki yang junub tidak boleh di masjid, niscaya Nabi dan para sahabatnya tidak mengikat beliau di situ. Kemudian dalil yang lainnya bahwa Nabi SAW pernah menyambut tamu-tamu dari tokoh-tokoh Quraisy yang masih muslim di dalam masjidnya. Ini beberapa dalil yang Allah Ta'ala alam sahab. Saya sebagai penutur ilmu yang masih dangkal ilmunya ini lebih condong kepada pendapat yang menyatakan boleh, dan itu lebih rahmat dan lebih memudahkan. Apalagi kalau dia seorang yang memiliki suatu tugas profesi yang sering di masjid, yang kalau dia tidak memasuki akan menelantarkan kemaslahatan besar. Andai kata 2 minggu dia berhalangan, berarti 2 minggu tidak mengajarkan Al-Quran anak kaum muslimin, tidak mengajar anak kaum muslimin, dan seterusnya. Nah, ya, dan kalau dia tidak melakukannya, maka tentunya lebih baik. Artinya kalau dia tidak terlalu butuh, dia tidak terlalu darurat masuk ke masjid, kalau dia tidak melakukannya, maka tentunya itu lebih selamat dan lebih baik. Dan ini yang saya bahas adalah masalah ilmiah, ya, yang khilafiyah di antara ulama.